Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 212. Direktur Kementerian Pendidikan Kabupaten Yu Zhengzi menjadi pucat ketika mendengar keponakannya ditangkap. Ini seperti menamparkan wajahnya. Bajingan itu Dong Suebing. Apa yang dia coba lakukan? Siapa yang memberinya hak untuk menangkap orang? Dia menyalahgunakan wewenangnya. Istri Yu Zhengzi menghela nafas. Sudah kubilang padamu untuk memantau Xiao Wei beberapa kali sebelumnya. Dia selalu berjudi di desa dan cepat atau lambat akan mendapat masalah. Untungnya taruhan mereka tidak besar dan harus dibatalkan dengan denda. Yu Zhengzi memarahi istrinya. Apa yang kamu tahu? Dong Suebing tidak akan melepaskannya begitu saja. Xiao Wei seharusnya menderita di stasiun sekarang. Istrinya membalas. Kenapa kamu meneriakiku? Kaulah yang ingin terlibat antara kakak sepupumu dan Dong Suebing. Ini tidak ada hubungannya denganmu sejak awal. Lihat, karena kamu, Xiao Wei terlibat. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa kita tidak boleh menyinggung pemimpin keamanan publik manapun. Diam. Yu Zhengzi segera menelepon Hu Yiguo dan memberitahunya tentang penangkapan keponakannya. Dong Suebing dan Liu Dahai sedang merokok di luar ketika telepon Liu Dahai berdering. Dong Suebing melihat tampilan penelepon, dan itu adalah Hu Yiguo. Dia tertawa. Jawab dalam mode speaker. Liu Dahai tahu kepala Dong memaksanya untuk memilih salah satu pihak. Dia menjawab tanpa daya dan beralih ke speaker ponsel. Halo, Ketua Hu. Hu Yiguo meraung. Lepaskan dia segera. Liu Dahai memandang Dong Suebing, yang berdiri di sampingnya. Apakah kamu berbicara tentang Yu Wei? Dia tertangkap basah karena berjudi dan kami mendapatkan semua buktinya, aku tidak bisa keluarkan denda saja. Apakah ada kebutuhan untuk menangkapnya? Apa yang kalian semua lakukan? Baiklah, segera. Dong Suebing mengambil telepon dari Liu Dahai dan berkata, Ketua Hu, kami tahu apa yang harus dilakukan dan tidak memerlukan campur tangan pihak luar. Jika menurut Anda kami telah melakukan kesalahan, Anda dapat melaporkannya kepada atasan. Dong Suebing menutup telepon. Yu Wei ditangkap dengan bukti, dan tidak ada yang bisa berkata apa-apa. 1 menit 5 menit, 10 menit dering, dering Yu Zhengzi akhirnya memanggil Dong Suebing. Halo, Direktur Yu. Haha, kenapa kamu menelepon larut malam? Sekarang sudah terlambat. Mari kita bicara besok, oke? Yu Zhengzi menahan diri agar tidak meneriaki Dong Suebing. Apakah kalian semua menangkap Yu Wei? Yu Wei, itu benar. Dia ditangkap. Ketua Dong, stasiunmu tidak punya hak untuk menahannya. Haha, aku tidak menahannya. Kami hanya membawa kembali untuk diinterogasi. Namun masih terlalu dini untuk mengatakan apakah kami dapat menahannya. Dong Suebing melanjutkan. Selain berjudi, Yu Wei juga mengakui beberapa hal lain yang telah dilakukannya. Saya akan mengajukan terpencilnya besok pagi. Yu Zhengzi tercengang. Apa lagi yang dia lakukan? Jawab Dong Suebing. Saya tidak bisa memberitahu Anda tentang hal ini. Direktur Yu, kenapa kamu begitu peduli dengan Yu Wei? Yu Zhengzi dipenuhi gigi. Dia adalah keponakanku. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Jadi, kalian berdua adalah saudara. Direktur Yu, ini salahmu. Sebagai anggota partai, Anda harus memberi contoh. Bagaimana Anda bisa membiarkan kerabat Anda berjudi? Tahukah Anda berapa jumlah taruhan judi yang kami sita? Lebih dari 10.000 RMB. Ini terlalu serius. Menurutmu siapa yang akan menceramahiku? Tapi Yu Zhengzi takut. Dia tahu Dong Suebing tidak bisa melakukan apa-apa terhadap keponakannya hanya dengan tuduhan perjudian. Namun dia takut keponakannya akan mengakui hal lain. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berkata, Ketua Dong, saya akan membantu Anda bertanya lebih awal. Sekolah menengah keempat di kota itu mempunyai lowongan untuk bahasa kelas 2. Aku sedang berpikir untuk memindahkan ibumu ke sini. Yu Zhengzi tidak punya pilihan selain sujud. Istrinya benar, dia seharusnya tidak terlibat dalam pertarungan Hu Yiguo dan Dong Suebing. Membantu sepupunya yang lebih tua kembali ke Dong Suebing dan melibatkan keponakannya tidaklah sepadan. Bagaimanapun, Dong Suebing adalah wakil kepala Biro Keamanan Publik Kabupaten, dan jika dia terus melawannya, semua kerabatnya mungkin akan ditangkap berkali-kali. Jawab Dong Suebing. Direktur Yu,
Tidak apa-apa. Anda juga mengatakan bahwa tidak ada lagi lowongan, dan saya tidak akan merepotkan Anda. Yu Zhengzi berhenti sejenak untuk bertanya-tanya apa maksud Dong Suebing. Tiba-tiba dia menarik napas dalam-dalam. Brengsek, Dong Suebing tidak puas dengan sekolah menengah biasa sekarang. Dia meminta lebih banyak sekarang. Tetapi sekolah menengah pertama di kabupaten ini Dong Suebing berseru keras. Oh, SMP 1 ada lowongan. Itu luar biasa. Terima kasih banyak. Yu Zhengzi hampir mengutuknya. Dia mengendalikan dirinya dan berkata, saya akan membantu guru Luan mengatur transfer. Dong Suebing baik-baik saja di sekolah manapun, tetapi karena Yu Zhengzi sengaja membuatnya kehilangan muka di depan umum, dia harus membalasnya 10 kali lebih banyak. Ini akan menjadi ukiran di wajahnya. Sehari sebelumnya, Yu Zhengzi mengumumkan bahwa Luan Xiaoping tidak dapat dipindahkan, dan dia harus memindahkannya ke sekolah menengah terbaik di kota. Minggu pagi, Yu Zhengzi menelepon Dong Suebing dan membayangkan bahwa perintah transfer Luan Xiaoping telah dikeluarkan. Dia bisa melapor di sekolah menengah satu county pada hari Senin. Dong Suebing terkesan dengan efisiensi Kementerian Pendidikan. Dia menelepon Liu Dahai dan meminta untuk melepaskan Yu Wei dan teman-temannya setelah panggilan tersebut. Tapi Yu Wei tidak dibiarkan begitu saja. Dia dikenai denda. Biasanya, denda sebesar 2.000 RMB dianggap berat untuk tuduhan perjudian, tetapi Dong Suebing meminta denda 10.000 RMB. Mengapa kamu memindahkan ibu Dong Suebing ke sekolah menengah pertama? Hui Guo menelepon Yu Zhengzi segera setelah dia mendengarnya. Yu Zhengzi menjawab, saya khawatir Xiao Wei akan membocorkan rahasia dan mendapat lebih banyak masalah, teriak Hui Guo. Yang paling sering dia lakukan adalah berkelahi, dan itu bukan pelanggaran kriminal. Kantor polisi hanya dapat ditahan selama 24 jam dan dia akan dibebaskan. Kenapa kamu panik? Yu Zhengzi berpikir dalam hatinya. Bagaimana caranya agar saya tidak panik? Dari kejadian ini, dia tahu Dong Suebing bukanlah seseorang yang bisa dia provokasi. Apalagi jika Xiao Wei dibebaskan kali ini, bagaimana dengan waktu berikutnya atau setelahnya? Yu Zhengzi masih memiliki banyak teman dan kerabat dan tidak bisa membiarkan Dong Suebing menemukan masalah dengan mereka. Jika kakak sepupunya, Hui Guo, dapat menekan Dong Suebing, semuanya akan berbeda. Tapi sepupunya tidak bisa berbuat apa-apa pada Dong Suebing. Hui Guo tidak mau repot-repot berbicara dengan Yu Zhengzi dan menutup telepon dengan marah. Di permukaan, hanya sedikit orang yang mengetahui kejadian ini, namun banyak orang di Biro Keamanan Umum Kabupaten mengetahui dan menunggu kabar terkini. Wakil Kepala Biro Qin Yong, Direktur Kantor Hu Xilian, dan beberapa petugas polisi lainnya telah mendengar tentang kejadian ini. Para petugas telah bekerja di wilayah ini selama bertahun-tahun dan mempunyai sumber informasi sendiri. Semua orang tahu Hui Guo lah yang menghentikan ibu Dong Suebing untuk dipindahkan ke sekolah kota. Hui Guo adalah atasan Dong Suebing dan penduduk lokal di wilayah tersebut. Dia memiliki semua keuntungan melawan Dong Suebing dan semua orang mengira Dong Suebing akan kalah. Namun hasilnya tidak terduga. Suatu hari kemudian, Yu Zhengzi membantu ibu Dong Suebing dipindahkan ke sekolah kota kabupaten. Itu masih sekolah menengah terbaik. Setelah kejadian ini, banyak orang melihat Dong Suebing secara berbeda. Ketua Dong adalah sesuatu. Hui Guo telah kalah 2 kali dari 2 pertemuan terakhir. Rumah keluarga Luan. Dong Suebing memberitahu ibunya tentang perpindahannya. Tak, transfermu sudah selesai. Siapkan barang bawaanmu, dan kita akan pindah ke kota. Luan Xiaoping, bibi dan paman Dong Suebing, tercengang. Sekolah yang mana? Dong Suebing tertawa. Sekolah menengah pertama di kabupaten. Istri paman berseru, sekolah menengah terbaik di daerah ini. Luan Xiaoping tersentak. Nak, pengalamanku tidak cukup untuk mengajar siswa di sekolah itu. Haha, pengalaman atau sekolah itu tidak penting. Ajari saja mereka seperti Anda mengajar selama ini. Dong Suebing duduk di samping ibunya dan menuangkan secangkir teh untuknya. Tahan saja untuk sementara. Di masa depan, saya akan membantu Anda naik menjadi salah satu pemimpin sekolah dan Anda tidak perlu mengajar lagi. Luan Xiaoping memandang Dong Suebing. Direktur Yu itu menyetujui transfer ini. Jawab Dong Suebing. Tentu saja, dialah yang mengatur perpindahanmu. Istri paman tertawa dan membantu Dong Suebing menuangkan segelas air. Apa yang aku bilang?
Xiao Bing kita punya caranya sendiri dan tidak mungkin Direktur Yu bisa menang. Dia bodoh. Bibi pertama Dong Suebing memandang Luan Xiaoping, dan dia iri padanya karena memiliki putra yang cakap. Luan Xiaoping tersenyum. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya, dia berpikir untuk dipindahkan ke sekolah menengah terbaik di daerahnya. Tiba-tiba telepon di rumah berdering. Kepala sekolah desa meminta Luan Xiaoping kembali ke sekolah untuk melakukan prosedur pemindahan dan serah terima. Sore harinya, telepon Dong Suebing berdering. Itu adalah panggilan Xie Huilan. Dong Suebing keluar dari kamar ibunya untuk menjawab panggilan itu. Halo, kakak Xie. Xie Huilan terkikik. Xiao Dong, hehe. Apakah kamu merindukan aku? Dong Suebing tersipu dan menjawab dengan malu. Ya, kamu merindukanku. Mengapa kamu tidak meneleponku selama berhari-hari? Hah, kami sedang berkencan sekarang, dan kami harus berbicara melalui telepon setidaknya sekali seminggu, bukan? Ya, Dong Suebing sangat merindukannya, tapi ada banyak hal yang tidak bisa dia katakan padanya. Dia akhirnya mengetahui bagaimana perasaan suami para putri di zaman dahulu. Hahaha, bagaimana pekerjaanmu? Aku sudah bilang padamu untuk tidak menonjolkan diri, apakah kamu melakukannya? Jawab Dong Suebing dengan malu. Inilah sebabnya dia tidak menelepon Xie Huilan. Aku ingin tetap low profile dan aku melakukannya selama beberapa hari pertama. Tetapi beberapa orang terlalu berlebihan, dan jika saya terus bersikap rendah hati, saya akan kehilangan rasa hormat dari semua orang. Jadi aku tahu kamu tidak bisa tinggal diam. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.